Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto, masih di channel Excel dan VB Tutorial. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang final dari aplikasi kasir versi kedua. Jadi ini adalah versi atau part terakhir atau part final untuk aplikasi yang sudah kita buat sejak beberapa minggu yang lalu ya. Oke, langsung saja di sini untuk part terakhir atau part final di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tambahan yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama di sini kita akan fokus ke bagian pengurangan data ketika datanya atau ketika barangnya kita jual. Oke, langsung saja di sini ya. Pertama, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengurangi barang ketika kita mengklik dua kali di dalam list box ini atau mengklik tombol buy-nya. Sebagai contoh di sini ya kita akan cek di database-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita punya barang yaitu misalnya ada keyboard Logitech dengan stoknya 41. Kita akan cek ya. Kita akan beli keyboard apa tadi? Keyboard Logitech ini ya. Jadi keyboard Logitech seperti ini, stoknya 41. Jadi di sini saya klik dua kali ya. Keyboard Logitech Wi-Fi saya klik dua kali. Oke, maka di sini akan masuk data yang saya beli. Kita cek sekarang database-nya apakah dia berkurang. Oke, sekarang jadi 40 karena kita belinya satu. Oke, seperti itu. Nah, itu di bagian list box ini. Jadi ketika saya klik dua kali, maka datanya akan berkurang satu karena jumlah belinya satu di sini. Nah, tapi kalau menggunakan buy sekarang, oke, kita akan coba cek lagi di bagian data barang, misalnya kipas prosesor ya. Jumlahnya 66. Kita akan beli kipas prosesor. Oke, ini kita klik, terus kita klik buy. Oke, sudah masuk, kita klik di bagian database-nya, kita cek berkurang atau tidak. Oke, dia berkurang satu, jadinya 65 sekarang. Karena kita beli satu. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengurangi ya di bagian list box ini dan sama di bagian di buy sini. Oke, kita akan buka. Pertama di sini kita akan klik developer, terus kita klik design mode. Lalu di sini kita klik list box-nya, langsung aja kita klik dua kali. Oke, seperti itu. Nah, di sini Anda tambahkan coding yang saya tunjukkan di sini adalah di bagian set update stock. Nah, ini. Jadi set update stock tambahkan di sini ya. Jadi set update stock sama dengan sheet 3. Update stock ini Anda namanya itu boleh diganti dengan nama-nama yang lain sesuai dengan keperluan masing-masing. Cuman namanya ini jangan sampai sama dengan nama tombol atau nama-nama objek di dalam satu perintah di sini. Oke, jadi setelah setup desktop sama dengan sheet 3 itu kita ambil dari sheet database barang sini, ya ini nih. Nah, database barang itu biasanya saya letakkan di sheet 3, makanya saya ketik sheet 3. Terus di sini dari A5 sampai dengan A100.000, ya. Jadi di sini A5, A100.000 itu didapat dari sini. Nah, ini database kita. Jadi database kita itu dari A5 sampai dengan A100.000. Jadi saya asumsikan itu nanti saya punya database sampai 100.000 baris ke bawah seperti itu. Oke. Nah, berikutnya di sini dot find what sama dengan sheet 1 dot tabel data barang. Jadi sheet 1 ini kita ambil dari sheet transaksi kita. Sheet 1 transaksi, terus ini tabel data barang kita ambil dari sini. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini. Oke. Nah, kalau sudah di situ, nah yang ini biarkan saja ya, ini sudah kita buat kemarin. Anda tambahkan lagi di bagian sini. Nah, ini. Jadi update stock.offset 0,5 .value. Nah, di sini update stock kita ambil dari atas ini. Terus offset 0,5. 0,5 itu karena kita itu mau mengupdate stoknya karena dibeli, maka di sini dia nilainya 0,5. Kenapa 0,5? 0 itu baris, 5 itu kolom. Jadi kenapa dia kolom kelima? Karena di sini dia kode ini kolom ke 0, ini ke 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Makanya di coding tadi kita 0,5. Jadi baris ke 0,
kolom kelima. Jadi kolom kelima inilah yang mau kita update barangnya. Oke. Nah, berarti di sini dia 0,5.value sama dengan update stock dot offset 0,5. Ini sama ya. Jadi di copy aja dari sini ke sini. Dot value sama min 1. Jadi dikurang 1. Jadi setiap kali kita mengklik maka dia akan dikurang 1. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya sekarang. Nah, ini perintah untuk mengurangi data stoknya ya. Stok barangnya ketika dibeli. Terus di bagian tombol sini tadi, ini juga sama, tombol buy-nya. Jadi kita masuk ke developer, Visual Basic. Nah, yang tadi ini ya, ini Anda copy, ini di copy dan ini juga di copy. Pertama yang di copy, setelah Anda copy, masukkan ke bagian modul utama sini, cari yang coding beli. Coding beli itu yang mana? Nah, nih coding beli, masukkan di sini. Nah, itu dia. Ini sama dengan yang tadi kita copy. Terus di bagian bawah juga sama ini. Nah, nih, ini juga bisa Anda copy dari yang tadi. Nah, jadi ketika Anda mengklik 2 kali di bagian sini, ya, sama mengklik buy, maka data yang Anda beli akan masuk ke sini dan otomatis akan dikurang 1. Oke, itu untuk yang coding di bagian sini ya, di bagian list box dan di bagian tombol buy-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau menambahkan jumlah belinya? Jadi misalnya kipas prosesor itu dia belinya 2 atau misalnya 3. Nah, di sini caranya adalah tinggal kita klik di selnya sini, misalnya kipas prosesor ini belinya 3. Jadi ketika saya klik di sini, oke, maka muncul form seperti ini. Ya, muncul form seperti ini menunjukkan tentang kode barang, nama barang yang saya beli, jumlah stoknya berapa, terus di sini jumlah beli sekarang 1, sisa stoknya 65. Nah, data ini sama dengan data yang ada di database ini. Oke, kipas prosesor stoknya sekarang sisa 65 karena dibeli 1. Oke, jadi ketika saya mengklik di sini juga sama ini. Ya, awalnya 41 dikurang 1 jadinya 40. Ini pun juga sama. Awalnya 66 dikurang 1 jadi 65. Terus kalau misalnya nggak jadi beli 1, belinya 4. Nah, ketika saya hapus ini berubah jadi 66 karena nggak jadi beli. Jadi 4 ya, 66 berarti dikurang 4 jadinya 62. Oke. Nah, kalau sudah tinggal kita update. Nah, di sini ketika saya update nanti angka 1 berubah jadi 4. Dan di sini total bayar juga akan berubah, nambah ya. Kita cek, klik update. Oke, jadi 4 ya. Jadi sekian. Ketika saya tutup, oke, nah jadinya 466. Nah, kita cek nih, bener nggak di database-nya dia berubah hasilnya. Oke, jadi 62 sekarang. Nah, seperti itu. Terus kalau misalnya kita nggak jadi beli, ya, kita nggak jadi beli kipas prosesor, ya. Jadi tadi kalau misalnya kita klik ini, ya, di sini ada tombol delete. Kalau misalnya kita mau menghapus yang ini, tinggal kita klik. Nah, di sini kita klik tombol delete. Oke, ya. Maka muncul di sini perintah atau pesan, Anda akan menghapus data. Apakah Anda yakin? Kalau no, ya nggak jadi dihapus gitu. Tapi kalau yes, oke, saya hapus. Nah, maka datanya hilang, ya. Terus di sini sudah berubah dan harusnya stok yang tadi itu kembali menjadi 66 karena nggak jadi dibeli. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana cara membuatnya? Form yang tadi supaya kita itu bisa untuk memudahkan atau bisa untuk mengurangi barang ya dan menambahkan barang ketika barang nggak jadi dibeli. Kita masuk ke developer Visual Basic. Di sini ada yang namanya form stock. Nah, ini dia. Jadi form stock di sini sudah saya buat ya. Di sini ada label ya, kode barang, nama barang, jumlah stok, jumlah beli, sisa stok. Ini semuanya menggunakan label. Terus di sini ada text box, saya kasih name-nya kode. Ada lagi nama barang, name-nya. Terus stok, terus jumlah beli, sisa stok. Ini tombolnya ubah, ini tombolnya hapus. Oke.
Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama adalah bagaimana cara memunculkan form ini ketika kita mengklik sel yang di sini. Jadi dari eh, kolom M10 sampai dengan M26. Jadi kalau saya mengklik di sini, dia nggak muncul formnya ya. Oke, jadi kalau saya mengklik di sel selain yang saya atur, maka dia nggak akan muncul. Oke, jadi ketika saya mengklik sel di sini, nah dia muncul tuh. Oke, muncul ya. Nah, muncul. Jadi kita mengaturnya itu di sel yang sudah kita atur. Nah, bagaimana cara mengaturnya supaya itu muncul ya? Nah, di sini Anda harus ubah dulu nama form Anda tadi ketika sudah Anda buat ini. Saya ganti nama form saya menjadi form stock. Ini namanya form stock, terus caption saya ganti menjadi form data stock barang. Terus coding yang kita buat di sini nanti itu kita letakkan di sini. Nah, masuk ke Visual Basic, Anda klik 2 kali di bagian sheet 1 transaksi ini. Klik 2 kali. Nah, maka di sini Anda silakan cari coding yang ini. Nah, ini. Nah, setelah Anda menemukan coding yang seperti ini yang saya tunjuk ya, maka tugas Anda sekarang adalah menambahkan perintah dari if active cell ini ya. Jadi ini perintahnya dari if sampai dengan end if. Ini perintah untuk memunculkan user form yang tadi saya tunjukkan plus dengan memunculkan data yang ada di dalam user formnya. Oke, pertama di sini ada if active cell dot address sama dengan M9. Oke, jadi di sini active cell dot address ini kita gunakan untuk ketika kita mengklik di bagian M9 sini, maka karena dia judul ya, jadi formnya nggak akan muncul gitu. Maka di sini perintahnya adalah active cell dot address sama dengan M9 kita kunci dan exit sub, jadi dia nggak muncul apa-apa. Terus if not intersect ini kita ambil dari M10 sampai dengan M26. Jadi ini adalah sel yang nanti kita gunakan sebagai target untuk memunculkan formnya. Jadi di sini if not intersect M10 sampai dengan M26, berarti itu yang ini. Nah, dari sini sampai dengan M26. Oke. Nah, jika sudah di bagian sini, berikutnya Anda ketik form stock.left sama dengan target.left plus 25. Form stock didapat dari nama form kita yang tadi. Ini left, ini top, ini kita gunakan untuk mengatur posisi start dari form kita. Jadi kalau misalnya nggak diatur seperti ini, maka dia munculnya di tengah-tengah biasanya itu. Oke, ini nanti bisa Anda dapatkan, nanti saya kopikan codingnya ya, atau bisa Anda download nanti. Nah, berikutnya di sini ada set cari kode. Saya cari kode di sini kita gunakan untuk memasukkan atau membuat deklarasi untuk mencari kode. Jadi nanti ketika kita mengklik di sini, maka di sini akan terisi otomatis kode yang ini karena kita sudah membuat codingnya di dalam sini tadi. Nah, mana tadi? Nah, ini. Jadi set cari kode sama dengan active cell dot offset 0,-3. Artinya adalah kita membuat deklarasi atau membuat pengaturan set cari kode. Ini bisa diganti dengan nama-nama yang lain boleh. Active cell dot offset 0,3. Active cell itu yang mana sih? Active cell itu adalah sel yang saya klik. Ketika saya mengklik sel, maka inilah yang aktif. Ya. Terus di sini ada nilai 0,-3. 0,-3 itu karena kita mau memunculkan di dalam kode barang sini itu kode ini. Jadi ketika saya mengklik sel di sini, ini nilainya 0 kolomnya. Pindah ke sini berarti karena ke kiri itu berarti min 1. Lagi ke kiri lagi berarti min 2, pindah lagi berarti min 3. Nah, oleh karena itu di sini codingnya atau perintahnya adalah 0,-3. Oke. Nah, ini berarti untuk yang pertama setnya. Set yang kedua ada cari stok. Ini kita gunakan untuk mencari stok yang yang ada di barang kita masing-masing, stoknya berapa. Jadi sekarang cari stoknya itu sheet 3. Sheet 3 itu dia di sheet sini ya. Data barang sini. Sheet 3.ring buka kurung A5 sampai A10.000. Nah, ini dapat dari sini. Ini A5 sampai dengan yang tadi itu ya 10.000 ya atau 100.000 tadi. Oke, dot find what cari kode dot value. Nah, cari kode ini kita ambil dari sini. Cari kode.
ya. Jadi kita ambil dari set cari kode, kita masukkan di sini. Oke. Nah, berikutnya di sini ada form stock, kita ambil dari yang sini, form stock.kode.value sama dengan cari kode.value. Jadi setelah kita menemukan apa yang kita cari di cari kode sini, maka hasilnya akan kita masukkan ke dalam form stock di dalam text box kode. Nah, text box kode ini kita isi dengan cari kode.value. Oke. Berikutnya di sini form stock nama barang kita isi sama dengan cari kode.offset 0,1. Nah, 0,1 ini kita dapat dari sini. Nah, karena ini tadi dia yang value-nya ya, ini 0,1 berarti ketika ini jadi value, ini berarti nilainya jadinya 0 sekarang. Nah, di sini nama barang ini jadinya berarti 1. Jadi ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Oke. Makanya di sini di bagian belinya atau jumlah beli dia berartinya 0,3 karena di sini nilainya adalah 0, 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Nah, di bagian bawah ada form stock.value sama dengan cari stok. Nah, ini beda lagi nih. Kalau yang atas cari kode, cari kode, cari kode, yang ini cari stok. Nah, karena cari stok berarti dia di sini isinya adalah .offset 0,5 .value plus 0 plus form stock.beli sama dengan ya ini ya 0,0 form stock.beli. Jadi form stock ini kita ambil dari 0,5 dari sheet 3. Jadi 0,5-nya sheet 3 itu ini berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini karena kita mencari stok itu di kolom kelima, berarti kita isi 0,5. Nah ditambah dengan beli, text box beli di kolom stok. Nah kenapa udah tambah beli? Karena ketika kita mengklik seperti ini, maka kan di sini jumlah stoknya kan 41 ya. Jadi 41 itu awalnya adalah 41 itu adalah jumlah dari stok awal. Karena kita beli 1, maka sisa stoknya jadi 40. Makanya kita tambah ya supaya tahu awalnya berapa. Kalau nggak ditambah kita nggak tahu awalnya berapa. Oke, karena kita awalnya 41 dibeli 1, maka sisa stoknya jadi 40. Oke, seperti itu. Maka codingnya seperti ini. Jadi di sini ada form stock.beli ya. Jadi di cari stock.offset 0,5 .value ditambah 0 ditambah beli di bagian form stocknya. Terus setelah ini selesai kita tampilkan formnya dengan cara form stock.show and if. Nah ini penjelasan dari perintah di bagian memunculkan formnya. Oke, itu untuk di bagian sini tadi ya. Sudah saya jelaskan di sini. Nah ini. Nah berikutnya di sini kita akan bahas di bagian tombol-tombolnya ini. Nah di sini kita akan buka di bagian user form aktifnya. Nah ini. Oke, untuk user form aktif, awalnya ketika Anda mengklik 2 kali di sini di user form, maka Anda akan dibawa di bagian user form klik. Untuk membuat jadi aktif, maka di sini Anda klik di bagian prosedurnya, pilih menjadi aktif. Maka akan berubah seperti ini. Nah, untuk codingnya seperti ini ya. Jadi on error sum next. Jadi sisa stok. Jadi sisa stok itu kita dapat dari yang ini tadi. Nah, ini sisa stok. Jadi sisa stok kita hitung. Jadi ketika form ini aktif, maka otomatis dia akan menghitung sisa stoknya berapa sama dengan stok ya dikurang beli. Jadi stok itu yang mana? Stok itu yang ini. Nah, ini dikurang ini dapatlah ini. Makanya tadi ketika kita mengklik di sini, formnya muncul otomatis terhitung. Karena ini codingnya itu kita taruh di dalam user form aktif sini. Nah, ini. Jadi stok dikurang beli. Oke. Terus ini kita matikan ya supaya nggak ada pengeditan yang dilakukan di bagian isinya. Jadi kode enable kita false, kita matikan, nama barang juga kita matikan, sampai dengan sisa stok kita matikan. Terus di sini ada perintah atau ada coding lanjutan ya. Jika kode tidak sama dengan kosong dan sisa stok di bawah 20, maka stok barang akan habis, silakan lakukan penambahan barang.
stok barang. Nah, ini judul pesannya. Nah, di sini ada else, exit sub, dan if. Jadi ini adalah perintah untuk informasi ketika stok barangnya itu di bawah 20. Maka akan muncul pesan stok barang akan habis. Oke, kita akan cek dulu, kita akan coba. Di sini kita klik ya. Nah, seperti itu. Kita akan beli yang akan menguras stok kita menjadi di bawah 20, misalnya 30 belinya. Nah, maka sisa 11. Kita klik update. Oke, nah maka muncul nih, stok barang akan habis, silakan lakukan penambahan barang. Klik OK, maka di sini berubah jadi 30. Saya tutup, di sini juga berubah. Nah, jadi itu adalah perintah untuk informasi kita ketika stok barang kita itu mau habis. Nah, begitu juga ketika kita membuka lagi ya, karena stoknya itu sisa 11, maka langsung dia memunculkan pesan stok barang akan habis. Silakan lakukan penambahan barang. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita hapus saja karena ini sudah saya jelaskan tadi, atau nanti dulu ya. Nah, berikutnya setelah Anda selesai membuat coding yang user form aktif, berikutnya kita akan bahas di bagian kode beli. Nah, ini. Oke, di bagian kode beli, yaitu yang kode yang ini ya. Nah, ini kita klik 2 kali di bagian text box beli, maka muncul kode seperti ini. Jadi ketika kita menambahkan jumlah belinya berapa, otomatis nanti akan mengurangi. Jadi sisa stoknya akan dihitung, didapat dari stok dikurang beli. Nah, ini tinggal Anda copy dari rumus yang tadi ini. Mana? Nah, ini tadi ya. Ini tinggal di copy, masukkan ke atas ini. Tambahkan on error resum next. Itu untuk yang text box belinya. Berikutnya di sini, di bagian beli sudah, kita masuk ke bagian ubah, yaitu tombol update ini. Klik 2 kali, masuk ke bagian tombol ubah sini. Sini ada on error resum next ya. Jadi ini ubah itu kita gunakan untuk mengupdate stok yang nanti stoknya itu berubah karena kita melakukan perubahan di bagian jumlah belinya. Jadi perintahnya adalah set update stock sama dengan sheet 3. Sheet 3 itu kita ambil dari yang sini tadi. Update stock itu kita buat sendiri namanya, nggak usah nyari-nyari ya. Dapat dari mana update stock, kita bikin sendiri ini. Sheet 3, terus A5 sampai dengan A10.000 itu sudah saya jelaskan tadi. Sheet 3 itu yang ini, dari A5 sampai dengan A10.000. Oke, saya jelaskan sudah berulang-ulang. Dot find what me dot kode ini kita ambil dari nih tadi. Nah, ini kode. Oke, berikutnya di sini ada update stock, offset 0,5. 0,5 lagi-lagi karena kita mau mengambil di bagian stok, maka di sini nilainya adalah 0,5. Oke. 0,5 dot value sama dengan me dot sisa stok dot value. Jadi kita akan mengisi update stoknya itu dengan sisa stoknya berapa sekarang. Lalu di bagian active cell dot value sama dengan from stock dot beli dot value. Apa ini active cell sama dengan from stock dot beli dot value? Jadi ketika kita mengklik ya di sini, nah di sini misalnya kan muncul form ini gitu loh. Jadi ketika saya ganti menjadi 2, sekarang sisa stok 39, saya klik update. Oke. Nah, seperti itu, maka di sini juga nambah jadi 2 atau berubah jadi 2. Nah, itu dia berubah jadi 2 gara-garanya adalah perintah yang di sini. Nah, ini active cell dot value sama dengan from stock dot beli dot value. Jadi active cell itu adalah sel yang saya klik ini. Jadi ini adalah dengan active cell. Oke, seperti itu. Oke, lanjut di bagian bawah ini juga sama ya. Ini if sisa stok di bawah 20, maka akan muncul pesan seperti ini. Jadi Anda tinggal copy dari sini, tapi dihilangkan N-nya. Jadi N-nya nggak usah ikut. Cuman di sini untuk isinya kita ambil yang sisa stok. Ya, kode ini kode nggak ikut. Tapi cuman di sini juga N-nya nggak ikut. Jadi di sini ikutnya cuma sisa stok saja. Oke, seperti itu untuk yang tombol ubah. Berikutnya tombol delete. Nah, tombol delete ini kita gunakan untuk menghapus ya, untuk menghapus transaksinya.
Oke. Nah, di sini kita akan buat perintahnya itu seperti ini. Jadi, pertama ada set hapus data. Ini kita gunakan untuk menghapus data nanti. Ada sheet 1, kenapa sheet 1? Karena kita menghapus data di sheet 1, .ring J10 J26. Kita mencari atau kita menghapusnya itu berdasarkan kode yang kita hapus. Oke, di bawahnya ada update stock. Jelas karena kita nanti menghapus data, maka stoknya juga harus kita update karena data nggak bisa dibeli. Di sini sheet 3, jadi kalau ini untuk hapus datanya di sheet 1, untuk update stoknya di sheet 3. Ini sama seperti kemarin ya, J10 J26. Mana itu J10 J26? Itu yang ini, J10 J26. Nah, ini. Oke, berikutnya di sini di bawahnya ada set update stock sama dengan sheet 3. A5 ya, A10.000 ini juga sama dengan yang tadi. Ini juga sama mi.code. Oke, di bagian bawah sini ada pesan sebelum kita menghapus data, maka Anda akan menghapus data bla 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 bla. Kalau misalnya no berarti kita nggak jadi menghapus data. Kalau yes ya berarti menghapus data. Oke, di bagian bawah ada update stock. Jadi setelah kita setuju untuk menghapusnya, maka di sini update stocknya akan berubah. Jadi update stock.offset 0,5.value sama dengan update stock.offset 0,5.value ditambah beli.value. Jadi beli.value. Nah, kenapa ditambah beli ya? Karena kita menghitung penambahan stoknya berdasarkan jumlah belinya gitu. Terus untuk hapusnya ini kita buat hapus data ya 0, 1, 2, 3, 4, 5 jadi 0,0 sama dengan 0,5. Kenapa 0,6 dengan 0,5? Karena yang mau kita hapus itu adalah dari sini. Ini ke 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Jadi ini yang kita hapus. Jadi bagian yang nggak ada rumusnya. Jadi kalau ini ada rumusnya nih. Nah, ini jangan dihapus. Kalau terhapus nanti rumusnya hilang, nggak bisa bekerja lagi itu. Di bawah ada mi.code sama dengan kosong, mi.nama barang sama dengan kosong, terus kosong. Nah, di bawah sini ada call urut transaksi. Nah, ini kita gunakan ketika nanti kita menghapus data, itu di tengah-tengah sini, maka akan diurutkan transaksinya. Nah, di sini untuk perintahnya itu kita taruh di sini. Yang ini ya, call urut underscore transaksi. Kita masukkan di bagian modul urut. Nah, ini dia. Ada sub urut transaksi. Ini bisa Anda copy langsung dari sini, copy, letakkan di bawah, tinggal diganti, terus diedit di sini. Sheet 1, sheet 1, sheet 1, J9Q26. Dari mana J9Q26? J9 itu yang ini, Q26 itu yang ini. Jadi dari sini sampai sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk short key-nya kita menggunakan J9. J9 itu yang di awal sini tadi, yang ID barang. Oke, untuk urutnya seperti ini ya. Jadi ini tinggal kita copy, Anda masukkan ke dalam tombol delete from stock-nya. Jadi jadinya call urut transaksi. Terus di sini ada unload me. Itu berfungsi untuk ketika kita selesai menghapus data ya, maka formnya akan ditutup. Oke. Nah, jika sudah selesai, maka di sini untuk form yang ini sudah saya jelaskan ya, tentang gimana cara menggunakan dan seterusnya. Oke, di sini kita akan coba untuk melakukan transaksi ya. Kita ambil contoh di sini. Oke, di sini saya klik tombol new dulu. Oh ya, saya lupa nih. Ini sebelum kita tes dulu ya, sebelum kita tes maka di sini kita akan atur dulu ya. Jadi yang saya blok ini dari di bawah ID sampai dengan diskon sini. Nah, ini kita blok, kita klik kanan, pilih format cell. Nah, di sini masuk ke bagian sheet tab protection, ini kita buang locknya. Ya, kita buang. Tadinya dia terchecklist begini, kita buang, kita klik OK. Nah, seperti itu. Yang ini nggak usah. Jadi ini tetap dibiarkan locknya ada, jadi biarkan locknya ada, karena ini harus kita kunci. Jadi caranya adalah setelah selesai kita klik review, kita klik protect, ya protect sheet. Nah, di sini kita langsung kasih password, misalnya passwordnya 123, oke, 123, oke. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu supaya ketika ini supaya ini aman gitu.
Jadi ini nggak bisa di otak-atik sudah ketika kita password gitu. Nah, ini kita akan coba sekarang. Jadi di sini nama customer saya isi. Oh ya, ini kita atur dulu printernya ya. Kemarin printernya itu belum saya atur ya. Supaya nanti untuk struknya supaya enak, supaya nggak ada yang salah gitu. Oke, sudah. Nah, di sini kita akan coba. Misalnya yang beli adalah Santa. Oke. Terus di sini dia belinya pertama ada casing Simbada. Dia jumlah belinya, nah ini karena dia stoknya sisa 16, maka langsung muncul notifikasi ya. Dia belinya misalnya 2 update. Oke, ada 2 sudah. Terus dia beli lagi misalnya mouse wireless. Ini belinya misalnya 4 update. Terus ada lagi misalnya beli keyboard Logitech. Lalu kipas prosesor, kipasnya belinya misalnya 5 update. Oke, maka sisa totalnya sekian ya. Misalnya dia bayar 1.773.500 total bayarnya, uangnya 1.800.000. Oke, 18 juta itu. Nah, seperti itu. Nah, di sini sekarang tanggal 20, sekarang tanggal 7 April ya. Nah, di sini kita akan coba cek dulu di bagian grafiknya. Nah, itu ya 7 April, dia masih nol penjualannya karena memang saya nggak ada mengutak-atik masih filenya ini. Oke, kita akan beli dulu. Kita klik tombol print. Struk akan dicetak, lanjut mencetak. Oke, kita akan cetak dulu. Nah, ini kita simpan di desktop saja, lebih gampang. Kita kasih nama cetak struk. Oke. Ya. Nah, di sini langsung di bagian tanggal 7 langsung masuk grafik dengan penjualan 12 ya. Dengan total penjualan tadi ada sudah itu 1.773.500. Oke, dia langsung update ya. Nah, kita akan cek sekarang struknya. Dari struknya. Oke, ini hasil dari struk yang tadi kita buat ya, yang tadi kita cetak. Nah, ini nama kode transaksi, ini Santa, ini tanggalnya, dan ini total bayarnya berapa, ini bayarnya dia bayar berapa, ini kembaliannya. Oke, teman-teman semua ya, demikian untuk aplikasi apa namanya, aplikasi kasir versi 2 ini. Saya akhiri sampai di sini untuk tutorialnya. Cuman di sini yang perlu saya sampaikan adalah aplikasi ini masih dalam proses pengembangan, jadi masih banyak kekurangan. Contohnya di bagian tombol clear, jadi ketika nanti Anda belinya itu banyak seperti ini ya, ternyata nggak jadi semua di clear, maka aplikasi ini masih belum bisa untuk mengurangi atau mengembalikan stok barang yang terjual dengan tombol clear di sini. Ya, jadi ini ada kelemahan yaitu di bagian tombol clear dan di bagian tombol new. Jadi ketika kita mengklik tombol new kan dia hilang nih. Clear juga dia hilang semua. Nah, ini belum bisa untuk mengembalikan database-nya. Bagaimana caranya? Maka ya kita harus mengklik begini, kita delete. Maka dia kembali lagi ke seperti semula untuk jumlah barangnya. Itu kelemahan yang ada di aplikasi ini. Saya mengharapkan partisipasi Anda untuk bagaimana caranya supaya aplikasi ini bisa berjalan dengan baik, yaitu untuk mengatasi masalah di bagian tombol clear dan di bagian tombol new, supaya data stok yang ada di sini itu langsung otomatis bisa kembali ketika semua data itu dihapus. Oke, itu yang jadi PR kita bersama.
Semoga nanti kita bisa berkembang semua dan bisa kita belajar sama-sama di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di tutorial video yang berikutnya.